Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chelsea Grasela Memangkai kelas 10B ingin membuat video penjelasan matematika buku paket halaman 192 hingga 193 latihan 7.3. Soal pertama, jika data penjualan sepatu di toko A pada tabel 7.4 kita ubah menjadi tabel frekuensi data tunggal sebagai berikut. A. Tentukanlah modus, median, dan mean dari kumpulan data di atas. Pertama kita akan mencari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Maka dilihat dari sini, nilai-nilai yang sering muncul adalah 7, yaitu 43 dan 44. Sehingga modusnya adalah 43 dan 44. Sekarang kita sudah mendapatkan modus. Sekarang kita akan mencari median. Untuk median, jumlahkan frekuensi ini. 1 tambah 2, 4, 8, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, frekuensi ini hasilnya adalah 30. Maka untuk menemukan median, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sekarang cari data ke 15. Jumlahkan frekuensinya. Di sini kita menemukan 20 di antara 13 dan 20. Maka berarti mediannya adalah 43. Akhir kita akan mencari mean. Maka simbolkan ukuran sebagai X, frekuensi F, lalu F dikali X. Kita hitung 38 kali 1 38, 39 kali 1 39, dan seterusnya. Terakhir 46 kali 1 46. Lalu kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 1276. Sehingga untuk mencari minnya atau X bar, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Lalu sigma F dikali X adalah 1276 dibagi sigma F yaitu 30. Tinggal kita hitung dan hasilnya adalah 42,5. Kita lanjut ke B. Untuk menentukan rencana pemesanan sepatu bulan depan, jelaskan mengapa pemilik toko sebaiknya menggunakan modus. Jawabannya adalah karena penjualan sepatu nomor 43 dan 44 sebanyak 14 buah atau hampir 50% dari total penjualan, maka penggunaan modus dalam perencanaan pemesanan sepatu bulan depan sudah tepat. Nomor 2, data berikut menunjukkan jumlah kue yang dijual melalui situs online setiap harinya. A. Tentukanlah modus dan median dari data di atas. Untuk menentukan modus, angka yang sering muncul adalah 0 sebanyak 4. Berarti modusnya adalah 0. Untuk mencari median, kita urutkan data terkecil hingga terbesar. 0 ada 4, 2 ada 3, 3 ada 2,
4 ada 3, 5 ada 2, 6 dan 7. Untuk data ini ada 16 buah. Maka 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka data yang di sini kita bagi menjadi 8 bagian. Sudah terbagi bagian kiri dan kanan, maka mediannya terletak di angka ini. Maka mediannya adalah 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. B. Menurutmu, ukuran pemusatan manakah yang lebih untuk data di atas? Modus atau median? Jelaskan. Penggunaan median lebih baik karena banyaknya data yang berada di sekitar median, data 2, 3, dan 4, ada sebanyak 8 buah, atau mencakup 50% data, sehingga median lebih mewakili kumpulan data dibanding modus. Nomor 3, buatlah kumpulan data dengan banyaknya data, ada sebanyak 13 buah, dan memenuhi kondisi. Data terkecil 3, data terbesar 13, modus 4, dan median 8. Kita bisa membuatnya seperti ini. 3, data terkecil, data terbesarnya adalah 13. Kita buat sebanyak 13 buah. Maka bisa dibuat seperti ini. Dan 12. Oke, sudah memenuhi syarat bukan? Data terkecilnya 3, data terbesarnya 13, modusnya 4, 1, 2, 3, 4, dan mediannya adalah 8. Nomor 4. Dari 2 kelas siswa SD di sekolah Pancasila, diperoleh data tinggi siswa dalam sentimeter sebagai berikut. Kelas A, kelas B. A. Untuk masing-masing kelas, buatlah grafik line plot. Maka buatlah seperti ini. Ini adalah grafik line plot untuk kelas A, dan ini adalah grafik line plot untuk kelas B. Sesuaikan dengan data tinggi siswa yang di sini. B. Tentukanlah ring, modus, dan median dari setiap kelas. Untuk ring adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Maka ring A nilai tertingginya adalah 137 dikurang nilai terendahnya adalah 99. Maka hasilnya adalah 38. Untuk ring B, nilai tertingginya adalah 147 dikurang nilai terendah adalah 119 sama dengan 28. Untuk modus adalah nilai yang sering muncul. Maka bisa dilihat modus kelas A adalah 114 dan juga 127. Untuk modus kelas B, jika kita lihat nilai yang sering muncul adalah 135 dan 142.
Terakhir, untuk mencari median, data keseluruhan di sini ada 17 buah. Maka 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Kita genapkan menjadi 9. Maka kita cari data ke-9 melalui keseluruhan ini. Bisa kita cari melalui data line plot ini. Kita hitung, kita cari mana data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan terlihat data ke-9 terletak di 119. Maka untuk median A adalah 119. Begitu juga dengan kelas B. Kita cari data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan terlihat data ke-9 terletak di 135. Berarti median B sama dengan 135. C. Kedua kelas berasal dari tingkat yang berbeda. Kelas manakah menurut kalian yang memiliki tingkat yang lebih tinggi? Jawabannya adalah kelas B berasal dari kelas yang lebih tinggi. Karena dari data median kelas B adalah 135. Artinya, 50% siswa kelas B memiliki tinggi badan lebih dari 135 cm. Kelas A yang memiliki median 127, artinya 50% siswa dari kelas A memiliki tinggi badan lebih dari 119. D. Berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A? Jawabannya, median kelas A sama dengan 119. Dari line plot kedua kelas terlihat bahwa seluruh siswa kelas B memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari 119 cm atau 100% siswa kelas B. Nomor 5, pernahkah kalian mendengar bahwa Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia? Hutan tropis di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan sumbangan terhadap lingkungan dunia. Pohon Borneo adalah salah satu jenis pohon yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan. A. Tentukanlah kelas modus. Modus sama dengan tepi bawah yang memuat modus ditambah dengan selisih antara kelas modus dengan D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Terlihat untuk modusnya terletak di 25 hingga 27. Maka untuk mencari tepi bawah modus, 25 dikurang dengan 0,5 sama dengan 24,5. Maka untuk tepi bawahnya adalah 24,5 ditambah dengan D1 dan D2. Untuk mencari D1 dan D2 itu adalah selisih antara kelas modus dengan 25 dan 17, dan untuk D2 25 dengan 14. Untuk selisih 25 dan 17 adalah 8, dan selisih untuk 25 hingga 14 adalah 11. Maka bisa ditulis seperti ini. Untuk mencari panjang kelas itu adalah selisih antara 19, 22, 22 ke 25, 25 ke 28. Maka bisa dilihat selisihnya adalah 3. Di panjang kelasnya adalah 3. Bisa kita jumlahkan 24,5
24,5 kita kalikan 8 kali 3 24, baru 24 dibagi 19 hasilnya adalah 1,26. Kita bisa menghitungnya lewat kalkulator dan sekarang tinggal dijumlahkan saja. Maka hasilnya adalah 25,76. B. Prediksi nilai min dari data kelompok di atas. Min adalah rata-rata. Langsung saja, XI sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya adalah 19, batas bawahnya adalah 21 dibagi 2, hasilnya adalah 20. Setelah mendapatkan nilai tengah, X bar jumlah data dibagi banyak data sama dengan FI sama dengan 1527 dibagi 60, hasilnya adalah 25,45. C. Tentukan kelas median. Langsung saja rumusnya, median tepi bawah yang memuat median tambah setengah, karena yang kita cari adalah nilai tengah, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi yang memuat median. Dikali panjang kelas. Yang pertama harus kita kerjakan adalah 1/2. Menggunakan 1/2, 2 N-nya adalah 60, setengah dibagi 60 sama dengan 30. Setelah sudah mendapatkan hasilnya, tinggal kita cari yang lainnya. Untuk tepi bawah yang membuat median adalah 24,5. Untuk frekuensi fakultatif adalah 21 dibagi dengan frekuensi median adalah 25. Panjang kelasnya adalah 3. Inilah hasilnya. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.